Tanah sepi dan kehidupan tak terlihat. Belajar mikroba trichoderma. Dimas berjalan menyusuri sawah yang retak-retak di musim kemarau. Matanya memperhatikan tanah yang kering dan berdebu. Pak Budi, kok tanah di sini beda ya sekarang? Dulu saya dengar sawah ini subur, tanamannya hijau semua. Ucap Dimas sambil menunduk menepuk-nepuk tanah. Pak Budi menatap Dimas sambil tersenyum. Sekarang tanah sepi, nak. Dulu tanah ramai, penuh kehidupan. Mikroba, jamur pengurai, semua ada. Sekarang, sisa tanaman dibuang, pupuk kimia banyak dipakai, tanah kehilangan teman-temannya. Dimas mengernyit. Maksud Pak Budi teman-teman itu apa, Pak? Bakteri baik, jamur pengurai, trichoderma, mereka yang membuat tanah subur. Tanah tanpa mereka seperti rumah kosong, nak. Nampak bagus dari atas, tapi di dalamnya sepi. Jelas Pak Budi sambil menggerakkan tangannya menandai permukaan tanah. Dimas membungkuk, merasakan butiran tanah di tangannya. Kalau tanah sepi begitu, berarti tanaman juga susah ya tumbuhnya. Pak Budi mengangguk. Betul, tanaman butuh teman tak terlihat itu untuk mendapatkan nutrisi. Kalau tanah mati, tanaman gampang layu, mudah terserang penyakit, dan hasil panen menurun. Mereka melangkah lebih jauh ke area yang sebelumnya Pak Budi sudah menanam cabai dan tomat. Dimas memperhatikan akar yang tampak panjang bercabang. Pak, kenapa akar di sini lebih sehat daripada di bagian lain? Ini karena saya menabur trichoderma dan bakteri baik beberapa minggu lalu, jawab Pak Budi sambil tersenyum. Trichoderma melindungi akar dari jamur patogen, membuat akar panjang dan bercabang, serta menstimulasi tanaman agar lebih kuat menghadapi serangan penyakit. Bakteri baik juga ikut kerja, menguraikan sisa organik menjadi nutrisi yang bisa langsung diserap akar. Dimas mengangguk perlahan, mencoba membayangkan kehidupan tak terlihat yang bekerja di dalam tanah. Jadi, kalau tanah ini sepi, pupuk kimia saja tidak cukup ya? Tidak, nak. Pupuk kimia bisa memberi nutrisi cepat, tapi tanah yang mati tidak mampu menyimpan nutrisi dengan baik. Mikroba yang aktif di tanah akan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan membuat nutrisi tersedia lebih lama. Tanpa mereka, tanaman hanya hidup sebentar, lalu mudah sakit, kata Pak Budi sambil menepuk tanah gembur di bagian kebunnya yang subur. Dimas menatap tanah yang gembur itu. Wah, jadi rahasia tanah subur itu ternyata teman-teman kecil yang tak terlihat ya, Pak? Benar, mereka teman tak terlihat yang bekerja tanpa henti. Kalau teman-teman itu hilang, tanah sepi, panen ikut sepi. Tapi kalau mereka ada, tanah hidup, tanaman subur, panen maksimal. Jawab Pak Budi sambil tersenyum penuh pengalaman. Dimas tertarik. Pak, bagaimana caranya kita menghidupkan kembali tanah yang sepi? Pak Budi berjalan menuju tumpukan kompos di sudut kebun. Pertama, kita kembalikan bahan organik ke tanah. Sisa tanaman, jerami, kompos, semua kita masukkan. Itu seperti memberi makan teman-teman kecil di tanah. Setelah itu, kita tambahkan mikroba. Bakteri baik dicampur air dan disemprotkan ke tanah. Trichoderma tabur di sekitar akar. Kalau rutin, tanah yang sepi perlahan ramai kembali. Dimas memperhatikan cara Pak Budi menabur trichoderma di sekitar akar cabai. Pak, ini aman untuk tanaman. Pak Budi tertawa ringan. Aman, trichoderma itu teman akar. Ia melawan jamur patogen tapi tidak menyakiti tanaman. Malah tanaman lebih sehat dan tahan terhadap penyakit. Mereka berjalan ke kebun tomat yang sudah beberapa bulan diinokulasi mikroba. Dimas melihat perbedaan jelas antara tanaman di tanah yang sudah ditanam mikroba dan yang belum. Pak, ini bedanya luar biasa. Tanaman di sini lebih hijau, batang kuat, dan buah seragam. Tanahnya juga gembur, tidak retak seperti di sisi lain. Pak Budi mengangguk. Lihat, nak, tanah yang hidup akan menarik kehidupan kembali. Akar menyerap air lebih baik, nutrisi tersedia cukup, dan tanaman lebih tangguh. Kalau ingin panen stabil, ingatlah selalu, tanah harus sehat dulu. Tanah sepi, tanaman mudah sakit, panen menurun. Tanah hidup, tanaman kuat, panen maksimal. Dimas menatap tanah dan tersenyum, menyadari betapa pentingnya mikroba. Pak, kalau kita lihat tanah sekarang, tanah di kebun-kebun modern sering sepi ya. Pestisida banyak dipakai, pupuk kimia berlebihan, sisa tanaman dibuang.
Itu membuat tanah kehilangan teman-temannya. Pak Budi mengangguk. Betul nak, tanah zaman sekarang cepat lelah karena kehilangan keseimbangan mikroba. Kalau tanah dulu, setiap sisa tanaman dibiarkan, pupuk organik digunakan, tanah penuh kehidupan. Tanaman subur tanpa banyak pupuk kimia. Sekarang banyak petani ingin cepat panen. Mereka lupa bahwa mikroba adalah kunci utama. Dimas tertarik. Pak, kalau kita rutin menambah mikroba dan bahan organik, apakah tanah bisa sepenuhnya kembali subur seperti dulu? Pak Budi menyambut. Bisa nak, tapi butuh waktu. Mikroba perlu hidup dan berkembang. Kalau rutin diberi makanan, bahan organik dan teman-teman baru ditambahkan, tanah yang sepi akan perlahan ramai kembali. Tanaman akan mulai sehat, akar kuat, daun hijau, dan panen meningkat. Mereka berhenti di tengah kebun cabai yang mulai berbuah. Dimas memperhatikan daun-daun yang tebal dan hijau. Pak, saya baru sadar, makanya daun di kebun saya dulu cepat layu. Tanah saya sepi. Saya hanya mengandalkan pupuk kimia, tapi tanahnya tidak sehat. Pak Budi sambil menepuk bahu Dimas. Jangan sedih nak, sekarang kamu tahu rahasianya. Yang penting konsisten dan rutin menghidupkan tanah. Tanah bahagia, tanaman sehat, panen maksimal. Itu prinsip sederhana tapi sangat kuat. Dimas kemudian bertanya, Pak, bagaimana caranya kita memastikan mikroba bekerja optimal? Pak Budi menjawab sambil berjalan ke sisi kebun yang lebih lembab. Kamu harus memperhatikan kondisi tanah dan tanaman. Tanah terlalu asam atau basah akan membuat mikroba sulit aktif. Curah hujan ekstrim bisa membunuh mereka. Pestisida berlebihan juga bisa membunuh mikroba. Jadi selalu gunakan pupuk organik, batasi pestisida, dan rutin perbaharui mikroba. Dimas menatap tanah lembab di bawah pohon tomat. Kalau begitu, menghidupkan tanah itu butuh kesabaran dan pengamatan ya Pak? Betul nak, petani yang sabar dan teleten biasanya panennya lebih stabil. Mikroba adalah teman yang setia, tapi mereka butuh perhatian. Kalau kita rajin merawat tanah dan memberi mereka makanan, mereka akan bekerja maksimal. Jelas Pak Budi. Dimas mulai memahami, dan rasa penasaran berubah menjadi semangat. Pak, saya ingin mencoba di kebun saya. Kalau berhasil, panen akan meningkat dan tanah saya bisa sehat kembali. Pak Budi sambil menunjuk ke seluruh kebunnya menjawab, Lihat nak, ini hasil kerja teman-teman tak terlihat itu. Lahan yang dulu kering dan retak sekarang subur. Cabai dan tomat tumbuh kuat, daun hijau, buah seragam. Semua berkat mikroba yang hidup di tanah. Dimas tersenyum, membayangkan kebunnya sendiri. Pak, ternyata pertanian bukan hanya soal benih dan pupuk, tapi tentang kehidupan tak terlihat di tanah. Pak Budi mengangguk. Betul nak, kalau kamu bisa menjaga keseimbangan mikroba, menambah bahan organik dan rutin mengamati tanaman, hasil panenmu akan jauh lebih baik. Tanah hidup, tanaman sehat, panen maksimal. Itu rahasia sederhana tapi sangat kuat. Matahari mulai condong ke barat, menyoroti kebun yang kini terlihat subur. Dimas dan Pak Budi tetap duduk menikmati kebun yang hidup, sementara Dimas membayangkan kebunnya sendiri yang perlahan akan ramai kembali. Dia tahu, perjalanan untuk menghidupkan tanah sepi akan panjang, tapi dengan teman-teman tak terlihat itu, dia percaya panen akan kembali subur dan berlimpah. Keesokan harinya, Dimas datang lebih pagi ke kebun Pak Budi. Matahari baru menembus pucuk-pucuk tanaman, dan tanah masih lembab karena embun pagi. Dimas membawa sekantung kecil bakteri baik dan trichoderma yang ia beli dari toko pertanian. Pak Budi, hari ini saya ingin mulai praktek langsung. Saya ingin belajar menabur dan menyemprot mikroba di kebun saya sendiri, kata Dimas sambil membuka kantong. Pak Budi tersenyum. Bagus nak. Praktek langsung akan membuatmu lebih cepat paham. Tapi ingat, menabur mikroba itu bukan sekedar tabur sembarangan. Ada cara dan waktu yang tepat supaya mereka bisa hidup dan berkembang. Dimas memperhatikan. Waktu tepat maksud Pak, kapan? Pagi atau sore hari. Jangan di tengah terik matahari. Kalau disemprot saat panas, mikroba bisa mati. Dan tanah harus lembab, tidak kering sekali atau tergenang air. Mereka butuh kondisi nyaman seperti manusia, jelas Pak Budi sambil menunjuk permukaan tanah. Dimas menunduk, mencoba membayangkan mikroba kecil yang bekerja di dalam tanah.
Jadi mereka ini seperti pekerja kecil yang butuh rumah dan makanan ya Pak? Benar nak, kalau rumah mereka nyaman, tanah lembab, gembur, dan makanannya cukup, bahan organik, mereka akan bekerja optimal. Kalau rumah rusak atau kelaparan, mereka cepat mati atau malas bekerja, jawab Pak Budi sambil tertawa. Dimas tersenyum, membayangkan mikroba seperti pekerja kecil di bawah tanah. Ia mulai menabur trichoderma di sekitar akar cabai muda yang baru ditanam. Pak Budi menonton sambil memberi arahan. Tabur perlahan, jangan menumpuk. Akar tanaman harus bersentuhan langsung dengan trichoderma. Kalau menumpuk, beberapa akan mati karena terlalu padat dan panas, kata Pak Budi. Dimas menepuk tanah di sekitar akar untuk menyesuaikan taburan. Pak, setelah ini kita semprot bakteri baik juga kan? Betul, bakteri baik biasanya dilarutkan dalam air lalu disemprot merata ke permukaan tanah dan tanaman. Mereka akan mengurai sisa organik dan membantu akar menyerap nutrisi. Ingat, jangan semprot langsung ke matahari terik. Lebih baik sore hari atau pagi-pagi. Jelas Pak Budi. Setelah selesai menabur dan menyemprot, mereka duduk di tepi kebun sambil minum air kelapa. Dimas menatap tanah lembab dan tanaman yang mulai hijau. Pak, saya baru sadar, merawat mikroba itu mirip merawat hewan peliharaan. Mereka butuh perhatian dan makanan. Kalau lupa dirawat, mereka hilang. Pak Budi tertawa. Betul nak, mikroba ini hewan peliharaan paling kecil di kebunmu. Bedanya, mereka bekerja untukmu tanpa merengek dan tidak pernah rewel. Tapi kalau kamu cuek, mereka pergi atau mati. Tanahmu kembali sepi. Dimas mengangguk. Pak, kalau tanah sepi, apakah ada cara cepat untuk menghidupkannya kembali? Pak Budi menggeleng. Tidak ada cara instan, nak. Semua butuh proses. Mikroba perlu waktu untuk berkembang. Bahan organik harus terurai dan tanaman harus menyesuaikan diri. Kesabaran adalah kunci. Tapi kalau kamu konsisten, hasilnya akan terlihat dalam beberapa minggu hingga bulan. Tanah mulai hidup, akar lebih sehat, daun lebih hijau, panen lebih stabil. Dimas menatap cabai muda yang mulai menancap di tanah. Pak, saya ingin mencoba eksperimen kecil. Di sebagian kebun, saya akan menabur mikroba dan trichoderma, sementara di sebagian lain saya biarkan seperti biasa, supaya bisa lihat sendiri bedanya. Pak Budi mengangguk setuju. Itu ide bagus. Kalau kamu ingin belajar, pengalaman langsung adalah guru terbaik. Tapi jangan lupa, sebagian yang tidak diberi perlakuan harus tetap mendapat pupuk dasar, supaya tanaman tidak mati. Kita belajar, bukan membunuh tanaman. Beberapa minggu kemudian, Dimas kembali ke kebun Pak Budi. Ia terkejut melihat perbedaan jelas antara lahan yang diberi mikroba dan lahan yang tidak. Akar tanaman di lahan yang diinokulasi panjang, bercabang, dan tanahnya gembur. Sedangkan lahan yang tidak diberi mikroba tampak keras, retak, dan tanaman tampak kurang subur. Pak Budi, ini luar biasa. Bedanya sangat jelas. Tanah yang hidup benar-benar membuat tanaman lebih kuat, kata Dimas sambil tersenyum. Pak Budi menepuk bahu Dimas. Ini yang saya bilang sejak awal. Tanah hidup, tanaman sehat, panen maksimal. Lihat, daun lebih hijau, cabai lebih seragam, akar panjang dan bercabang. Mikroba dan trichoderma bekerja sama memberi perlindungan dan nutrisi. Dimas penasaran. Pak, bagaimana mikroba ini bekerja melawan penyakit? Saya dengar ada jamur dan bakteri patogen yang menyerang akar. Pak Budi menjelaskan sambil menunjuk beberapa tanaman. Mikroba baik dan trichoderma bersaing dengan patogen. Mereka menghasilkan zat yang menghambat jamur jahat atau menempati ruang agar patogen tidak bisa tumbuh. Jadi tanaman terlindungi tanpa pestisida berlebihan. Ini cara alami menjaga keseimbangan di tanah. Dimas tersenyum, menyadari filosofi sederhana itu. Jadi mikroba itu seperti tentara kecil di tanah ya, menjaga tanaman? Betul nak, mikroba ini hewan peliharaan paling kecil di kebunmu. Bedanya, mereka bekerja untukmu tanpa merengek dan tidak pernah rewel. Tapi kalau kamu cuek, mereka pergi atau mati. Tanahmu kembali sepi. Dimas mengangguk. Pak, kalau tanah sepi, apakah ada cara cepat untuk menghidupkannya kembali? Pak Budi menggeleng. Tidak ada cara instan, nak. Semua butuh proses. Mikroba perlu waktu untuk berkembang. Bahan organik harus terurai dan tanaman harus menyesuaikan diri.
Kesabaran adalah kunci. Tapi kalau kamu konsisten, hasilnya akan terlihat dalam beberapa minggu hingga bulan. Tanah mulai hidup, akar lebih sehat, daun lebih hijau, panen lebih stabil. Dimas menatap cabai muda yang mulai menancap di tanah. Pak, saya ingin mencoba eksperimen kecil. Di sebagian kebun, saya akan menabur mikroba dan trikoderma, sementara di sebagian lain saya biarkan seperti biasa, supaya bisa lihat sendiri bedanya. Pak Budi mengangguk setuju. Itu ide bagus. Kalau kamu ingin belajar, pengalaman langsung adalah guru terbaik. Tapi jangan lupa, sebagian yang tidak diberi perlakuan harus tetap mendapat pupuk dasar, supaya tanaman tidak mati. Kita belajar, bukan membunuh tanaman. Beberapa minggu kemudian, Dimas kembali ke kebun Pak Budi. Ia terkejut melihat perbedaan jelas antara lahan yang diberi mikroba dan lahan yang tidak. Akar tanaman di lahan yang diinokulasi panjang, bercabang, dan tanahnya gembur. Sedangkan lahan yang tidak diberi mikroba tampak keras, retak, dan tanaman tampak kurang subur. Pak Budi, ini luar biasa. Bedanya sangat jelas. Tanah yang hidup benar-benar membuat tanaman lebih kuat, kata Dimas sambil tersenyum. Pak Budi menepuk bahu Dimas. Ini yang saya bilang sejak awal. Tanah hidup, tanaman sehat, panen maksimal. Lihat, daun lebih hijau, cabai lebih seragam, akar panjang dan bercabang. Mikroba dan trikoderma bekerja sama memberi perlindungan dan nutrisi. Dimas penasaran. Pak, bagaimana mikroba ini bekerja melawan penyakit? Saya dengar ada jamur dan bakteri patogen yang menyerang akar. Pak Budi menjelaskan sambil menunjuk beberapa tanaman. Mikroba baik dan trikoderma bersaing dengan patogen. Mereka menghasilkan zat yang menghambat jamur jahat atau menempati ruang agar patogen tidak bisa tumbuh. Jadi tanaman terlindungi tanpa pestisida berlebihan. Ini cara alami menjaga keseimbangan di tanah. Dimas tersenyum, menyadari filosofi sederhana itu. Jadi mikroba itu seperti tentara kecil di tanah ya, menjaga tanaman? Betul nak, mikroba ini hewan peliharaan paling kecil di kebunmu. Bedanya, mereka bekerja untukmu tanpa merengek dan tidak pernah rewel. Tapi kalau kamu cuek, mereka pergi atau mati. Tanahmu kembali sepi. Dimas mengangguk. Pak, kalau tanah sepi, apakah ada cara cepat untuk menghidupkannya kembali? Pak Budi menggeleng. Tidak ada cara instan, nak. Semua butuh proses. Mikroba perlu waktu untuk berkembang. Bahan organik harus terurai dan tanaman harus menyesuaikan diri. Kesabaran adalah kunci. Tapi kalau kamu konsisten, hasilnya akan terlihat dalam beberapa minggu hingga bulan. Tanah mulai hidup, akar lebih sehat, daun lebih hijau, panen lebih stabil. Dimas menatap cabai muda yang mulai menancap di tanah. Pak, saya ingin mencoba eksperimen kecil. Di sebagian kebun, saya akan menabur mikroba dan trikoderma, sementara di sebagian lain saya biarkan seperti biasa, supaya bisa lihat sendiri bedanya. Pak Budi mengangguk setuju. Itu ide bagus. Kalau kamu ingin belajar, pengalaman langsung adalah guru terbaik. Tapi jangan lupa, sebagian yang tidak diberi perlakuan harus tetap mendapat pupuk dasar, supaya tanaman tidak mati. Kita belajar, bukan membunuh tanaman. Beberapa minggu kemudian, Dimas kembali ke kebun Pak Budi. Ia terkejut melihat perbedaan jelas antara lahan yang diberi mikroba dan lahan yang tidak. Akar tanaman di lahan yang diinokulasi panjang, bercabang, dan tanahnya gembur. Sedangkan lahan yang tidak diberi mikroba tampak keras, retak, dan tanaman tampak kurang subur. Pak Budi, ini luar biasa. Bedanya sangat jelas. Tanah yang hidup benar-benar membuat tanaman lebih kuat, kata Dimas sambil tersenyum. Pak Budi menepuk bahu Dimas. Ini yang saya bilang sejak awal. Tanah hidup, tanaman sehat, panen maksimal. Lihat, daun lebih hijau, cabai lebih seragam, akar panjang dan bercabang. Mikroba dan trikoderma bekerja sama memberi perlindungan dan nutrisi. Dimas penasaran. Pak, bagaimana mikroba ini bekerja melawan penyakit? Saya dengar ada jamur dan bakteri patogen yang menyerang akar. Pak Budi menjelaskan sambil menunjuk beberapa tanaman. Mikroba baik dan trikoderma bersaing dengan patogen. Mereka menghasilkan zat yang menghambat jamur jahat atau menempati ruang agar patogen tidak bisa tumbuh. Jadi tanaman terlindungi tanpa pestisida berlebihan. Ini cara alami menjaga keseimbangan di tanah. Dimas tersenyum,
menyadari filosofi sederhana itu. Jadi mikroba itu seperti tentara kecil di tanah ya, menjaga tanaman. Betul, Nak. Dan tentara ini senang kalau diberi makan bahan organik dan rumah yang nyaman, tanah gembur, lembab. Kalau mereka lapar atau rumahnya rusak, mereka pergi, dan patogen bisa menyerang tanaman. Makanya penting menjaga tanah tetap hidup, jelas Pak Budi. Dimas kemudian mencoba menyemprot bakteri baik ke sebagian tanaman jagung di kebunnya sendiri. Ia memperhatikan setiap detil, air yang cukup, tanah lembab, dan penyemprotan merata. Setelah beberapa minggu, hasilnya mulai terlihat. Daun lebih hijau, tanaman lebih tegak, dan beberapa tunas baru muncul lebih cepat. Pak, ini seperti sulap, tapi sebenarnya ini ilmu yang sederhana ya, kata Dimas sambil tertawa. Pak Budi tersenyum. Bukan sulap, Nak. Hanya kerjasama antara manusia dan mikroba. Kalau kamu konsisten memberi mereka perhatian dan makanan, tanahmu akan hidup kembali, dan tanaman akan memberi hasil maksimal. Dimas mulai mencatat pengalamannya di buku catatan. Ia menulis setiap langkah, menabur trichoderma, menyemprot bakteri baik, memberi kompos, mengatur penyiraman, hingga hasil yang terlihat. Ia ingin nanti bisa berbagi pengalaman ini dengan teman-teman petani muda lainnya. Suatu hari beberapa petani dari desa lain datang mengunjungi kebun Pak Budi. Mereka penasaran dengan metode Dimas dan Pak Budi. Dimas dengan antusias menunjukkan perbedaan tanah yang hidup dan tanah sepi. Ia bahkan menunjuk akar panjang, cabang tanaman, dan buah yang seragam. Pak Budi, lihat, ini semua karena kita rutin menabur mikroba dan trichoderma, plus memberi tanah makanan, kata Dimas sambil tersenyum. Para petani terkesima. Jadi selama ini kita salah, Pak. Kita hanya fokus pupuk kimia, lupa memberi tanah teman-temannya, tanya salah satu petani. Pak Budi mengangguk. Betul, tanah itu hidup, punya ekosistem sendiri. Kalau kalian ingin panen stabil dan tanaman sehat, jangan lupa hidupkan tanah. Mikroba, trichoderma, bahan organik, dan perhatian rutin adalah kuncinya. Dimas merasa senang. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia pelajari tidak hanya bermanfaat untuk kebunnya sendiri, tapi juga bisa membantu banyak petani lain meningkatkan hasil panen tanpa harus bergantung pestisida berlebihan. Hari-hari berlalu, dan Dimas semakin telaten merawat tanah dan tanaman. Ia mulai memahami sifat mikroba, kapan mereka aktif, dan bagaimana mengatur kelembapan tanah. Tanah yang dulu sepi kini ramai. Tanaman tumbuh subur dan hasil panen meningkat. Suatu sore, Dimas dan Pak Budi duduk di bawah pohon mangga, menatap kebun yang hijau dan subur. Dimas tersenyum, menyadari perjalanan panjangnya. Pak, saya baru sadar, pertanian bukan hanya soal benih, pupuk, dan air. Ini tentang menjaga keseimbangan kehidupan di tanah, kata Dimas. Pak Budi tersenyum. Betul, Nak. Kalau tanah hidup, semua kehidupan di atasnya ikut berkembang. Mikroba bekerja setiap hari untukmu, dan kamu hanya perlu memberi mereka rumah, makanan, dan perhatian. Tanah hidup, tanaman sehat, hasil maksimal. Itu prinsip sederhana tapi kuat. Dimas menatap tanah yang gembur, cabai yang hijau, dan jagung yang tegak. Ia tahu ini baru awal dari perjalanan menjadi petani mikroba. Ia ingin terus belajar, mengamati, dan berbagi ilmu dengan petani lain. Hari itu Dimas pulang dengan hati penuh semangat. Ia tahu bahwa rahasia pertanian berkelanjutan ada di tangan setiap petani yang mau memperhatikan teman-teman tak terlihat di dalam tanah. Dengan kesabaran, konsistensi, dan ilmu yang tepat, tanah sepi bisa kembali hidup dan hasil akan melimpah.